Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kompetitif Dinamik atau Dinamika Persaingan dengan dosen pengampu Yuni Chandra SEMM dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Yurike Amanda dengan MPM 22.055.30.19.0. Yang kedua, Halimatul Sadiah dengan MPM 22.055.30.18.8. Yang ketiga, Laura Nafisa dengan MPM 21.055.386. Yang keempat, Anvetius Saugo dengan MPM 22.055.30.16.8. Baik, perkenalkan, nama saya Yurike Amanda, NPM 22.055.30.190. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu tentang latar belakang dinamika persaingan. Latar belakang dinamika persaingan. Dinamika persaingan bisnis yang semakin sulit membawa implikasi pada upaya yang berkesinambungan agar produk dapat sampai ke konsumen di waktu yang tepat di tempat yang tepat. Persaingan antar perusahaan adalah hal yang wajar terjadi karena suatu produk yang ditawarkan oleh satu perusahaan sangat dimungkinkan ditawarkan pula oleh perusahaan lain dengan tipe dan karakteristik yang relatif sama pula. Untuk menarik perhatian konsumen, maka perusahaan memerlukan keunggulan pada saat sebuah perusahaan dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan atau ditiru oleh pesaingnya. Maka itu dapat disebut sebagai keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu menganalisis pesaing. Yang pertama, ada strategi. Strategi itu sekelompok perusahaan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu disebut kelompok strategis. Yang kedua yaitu tujuan setelah perusahaan mengidentifikasi para pesaing utama dan strategis mereka. Dan yang ketiga itu kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perlu mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing. Selanjutnya, dinamika kompetitif. Yang pertama, pesaing dalam konteks pemasaran adalah keadaan di mana perusahaan pada dasar produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing-masing dengan atau tanpa terikat peraturan tertentu dalam rangka meraih pelanggannya. Yang kedua, pesaing akan terjadi pada beberapa kelompok pesaing yang bukan hanya pada produk sejenis, tetapi juga dapat terjadi pada produk atau jasa distribusi. Yang ketiga, pesaing kompetitif terjadi ketika dua perusahaan atau lebih berusaha untuk mengejar posisi pasar yang menguntungkan. Hal ini terjadi karena terkadang perusahaan mendapat tekanan dari dalam maupun luar, sehingga apabila perusahaan melihat peluang itu dapat membantu dalam memperbaiki posisi pasar perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Halimatul Sadiah, NPM 22.100.55.30.188. Saya akan menjelaskan bagian strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Yang pertama ada memperluas total pasar. Ketika total pasar bertambah besar, perusahaan yang dominan biasanya mendapatkan keuntungan yang banyak. 2. Pelanggan baru. Semua kelas produk berpotensi untuk menarik pembeli untuk membeli produknya. Perusahaan dapat mencari pelanggan baru di antara 3 kelompok di bawah ini. Yang pertama ada kelompok yang mungkin menggunakan produk tetap tidak melakukannya. Yang kedua ada kelompok belum pernah menggunakan produk. Yang ketiga ada kelompok bertempat tinggal di tempat lain. Terus yang ketiga ada lebih banyak penggunanya. Pemasar dapat berusaha meningkatkan jumlah konsumsi atau frekuensi konsumsi
Yang pertama ada jumlah. Konsumsi kadang-kadang ditingkatkan melalui kemasan atau rancangan ulang produk yang inovatif. Yang kedua ada frekuensi, meningkatkan sebuah peluang tambahan terhadap penggunaan merek dengan cara dasar yang semua menyerupai sebelumnya. Yang keempat ada mempertahankan pangsa pasar. Sambil berusaha memperluas total pasar, perusahaan dominan juga harus terus dan aktif mempertahankan bisnis lamanya. Seorang pemimpin harus terus meningkatkan kekuatan dan nilai kompetitifnya bagi pelanggan dengan memberikan solusi komprehensif. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laura Nafisah dengan NPM 211555386 dan saya akan membacakan materi yang ketiga. Mengidentifikasi pesaing. 1. Jenis produk yang ditawarkan. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. 2. Melihat besarnya pasar yang dikuasai market. Pesaing perusahaan harus mengestimasi pasar dan market share sama masing-masing pesaing. 3. Identifikasi peluang dan ancaman. Setiap peluang harus dimasuki dan dikuasai untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. 4. Identifikasi keunggulan dan kelemahan. Pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Selanjutnya, menyeleksi pesaing. 1. Pesaing kuat melawan lemah. Kebanyakan perusahaan mengharuskan sasaran mereka ke pesaing lemah. Namun, perusahaan juga harus bersaing dengan para pesaing yang kuat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, pesaing dekat melawan jauh. Sebagai besar, perusahaan bersaing dengan pesaing yang paling menyerupai mereka. Tetapi, perusahaan juga harus mengidentifikasi pesaing jauh. Contohnya Coca-Cola menyadari bahwa pesaing utama yang sebenarnya adalah air mineral, bukan Pepsi. Yang ketiga, pesaing yang baik melawan buruk. Perusahaan harus mendukung para pesaing yang baik dan menyerang para pesaing yang buruk. Karena pesaing yang buruk berusaha membeli pangsa pasar daripada mendapatkannya. Mengambil banyak risiko, berinvestasi dalam kapasitas berlebih dan merusak keseimbangan industri. B. Strategi kompetitif lain. 1. Strategi pematang pasar. Suatu langkah awal yang harus dilakukan pematang pasar adalah menetapkan sasaran strategi. Sasaran strategi dari kebanyakan pematang di pasar ialah meningkatkan pasang pasar. 2. Memilih strategi serangan umum. Terdapat tipe serangan umum yang sering digunakan antara lainnya serangan frontal, serangan flak atau sisi, serangan pengiteran, serangan melewati peran gerilya. 3. Strategi pengikat pasar. Perusahaan mengikat selalu merupakan sasaran utama dari serangan yang dilancarkan oleh perusahaan menantang. Karena itu, perusahaan hendaknya selalu menekankan rendah biaya produksinya dan mengangkat kualitas produk dan pelayanannya. Begitu juga dia harus cepat memasuki pasar baru begitu peluang terbuka. 4. Strategi penceruk pasar. Dalam setiap industri selalu terdapat perusahaan-perusahaan kecil yang mengkhususkan diri pada bagian dari pasar dan menghindari bentrok dengan perusahaan besar. Perkenalkan, nama saya Arventus Sogo, NPM 22.1553168. Saya akan menjelaskan materi tentang menyeimbangi orientasi pasar dan pesaing. 1. Perusahaan yang berpusat pada pesaing. Jenis perusahaan ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Pada sisi positif, perusahaan yang mengembangkan orientasi peluang. 2. Perusahaan yang berpusat pada perusahaan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih memfokuskan diri pada pengembangan dalam memformulasikan strateginya. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap pengenalan dan keunggulan pelapor. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Yang keempat, tahap penurunan.
Studi kasus pesaing bisnis di industri makanan roti tergolong ketat dalam beberapa waktu terakhir. Kendati begitu, analisis menilai PT Nippon Indosari, Carpindo Tbk atau Roti. Kepala Riset NAR Asset Management, Kiswoyo Adijoye, menyampaikan nama besar roti dalam industri makanan roti tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, emiten tersebut memiliki produk-produk yang terkenal di kalangan konsumen dari berbagai minimarket yang dekat dengan pemukiman warga. Pesaing di industri roti sendiri memang cukup kompetitif. Dalam riset 6 Juni, analisis Maria Assets Kutitas, Mimi Halimin menjelaskan bahwa hingga saat ini industri roti di Indonesia masih didominasi oleh produsen kecil atau rumahan sebesar 68%, sedangkan produsen massal seperti roti hanya mencapai 20%. Persaingan yang ketat di tengah permintaan roti yang meningkat memicu emiten tersebut untuk menjual lebih banyak produk rotinya. Hanya saja, roti sendiri bukan produk yang tahan lama. Akibatnya, ratur penjualan yang diperoleh roti beresiko meningkatkan jika produk-produknya tidak terjual secara maksimal. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu dinamika persaingan bisnis yang semakin sulit membawa implikasi pada upaya yang berkesinambungan agar produk dapat sampai ke konsumen di waktu yang tepat, tempat yang tepat, pada orang tepat, dan harga yang tepat. Pemasaran harus memastikan mereka mempunyai produk yang sempurna untuk dijual ke konsumen yang sempurna.